CTP 100% Done wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Rumah tua ini istimewa. Para perempuan ini juga demikian. Di rumah-rumah ini, tangan-tangan mereka batik manah, menggambar dengan hati. Sebuah ikon budaya lalu lahir. Anak juga udah. Iya, anak yang masuk sini. Batik adalah salah satu wastra Nusantara, bentuk seni indah yang telah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Sejak akhir abad ke-18, batik menjadi identitas bangsa yang tidak pupus dimakan waktu. Dari sehelai kain batik, dari motif-motif beragam, tulis ataupun cap, kita bisa belajar bahwa akulturasi dari budaya luar tidak mungkin dihindari. Baik itu pada batik pesisiran yang tumbuh di Pekalongan, Cirebon, hingga Lasem, atau batik pedalaman yang berkembang di sekitar keraton, di Surakarta, dan Yogyakarta. Borobudur di Magelang yang termasuk satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, terletak tak jauh dari Yogyakarta. Namun, perjalanan batik di Borobudur tak semulus batik keraton. Ada jalan berkerikil, tetapi penuh harapan untuk menjadikan batik Borobudur sebagai salah satu elemen penting untuk pengembangan wisata. Salah satu peninggalan yang bisa kita jumpai itu di salah satu peta Belanda itu memuat satu titik di Dusun Bumi Segoro, itu pengolahan kain dengan pewarna alam. Mereka sebutnya indigo, begitu jelas sekali di peta itu. Hanya kemudian keluarga para pembatik ini entah pindah, entah gulung tikar, kemudian habis. Jadi sampai sekarang kita itu praktis tidak punya pembatik klasik. Baru memang sektor pariwisata ini kemudian meningkat, kita coba gali-gali lagi, yang kemudian melahirkan generasi-generasi baru ini. Yang paling baru itu kan Balai Konservasi Borobudur yang mengelola candi, itu mencoba mengaktualisasikan relief-relief itu dalam bentuk seni. Salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini dulu pernah kita temukan dengan para arkeolog di sana, bagaimana sih gambar-gambar yang ada, kemudian kita bicara etis, norma, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Karena ini juga bagian dari bentuk kreativitas. Maka banyak dijumpai, ya kemudian ini kita sebut motif Borobuduran. Motif baru yang dikembangkan, terinspirasi oleh Candi Borobudur. Ini motifnya
mandala catur polong. Mandala itu ornamen Candi Borobudur yang dilihat dari atas. Mandala catur polong itu empat buah polong. Polong itu bunga dari cengkeh yang udah tua itu. Nah, 4 itu artinya 4 sudut. Jadi kita di sini bahwa sumber kehidupan rata-rata dari Borobudur itu kita bersumber ekonomi itu dari Borobudur. Dengan adanya Borobudur, kita bisa ekonomi kita meningkat. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan harapan Borobudur semakin ramai, itu jadi menambah sumber ekonomi kehidupan jadi terangkat lebih baik. Candi Borobudur sejak lama memang menjadi magnet utama pariwisata. Ia bahkan telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia berkembang sebagai destinasi budaya berkelanjutan. Ia juga jadi simbol harapan masyarakat sekitar. Tak hanya dari batik, masyarakat Borobudur bahkan berupaya menggali sektor lain yang memiliki potensi ekonomi, seperti jamu. Untuk daun-daun ini daun pepaya nanti untuk puyuh-puyuh. Kalau ini kunyit asam kan untuk perempuan lebih membutuhkan. Jadi kunyitnya sendiri dia antibiotik, jadi diminum lagi perempuan bisa juga. Kunyit asam, beras kencur, jahe, puyuh-puyuh. Kalau yang saya bikin cuma untuk 1 hari aja. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menggantungkan mata pencarian dengan bertani. Sekarang, pilihan bidangnya lebih banyak. Kerajinan tangan, seni tari, sampai kuliner. Meski jalan untuk menggali kreasi masih panjang, potensi Borobudur dan batiknya yang berteknik tulis akan bisa bangkit jika diupayakan bersama-sama. Destinasi pariwisata super prioritas pun tak bisa berkembang sendirian jika tak didukung wilayah sekitarnya. Lasem, Tiongkok kecil, kota tempat pertama kali pendatang Tiongkok tiba di Jawa. Kota akulturasi di pesisir utara, di mana tradisi batik tulis berusia lebih tua. Salah satu kota pendukung destinasi super prioritas yang juga dijuluki kota batik. Jadi Lasem adalah perpaduan yang harmonis antara 3 budaya. Ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan juga budaya santri. Selama ratusan tahun hidup rukun di Lasem. Karena terletak juga di tepi pantai, jadi punya 2 pelabuhan besar di Lasem. Kemudian masuk orang-orang Muslim, dan kemudian juga masuk orang-orang Tionghoa di Lasem, yang kemudian itu mulai membentuk satu kultur yang sangat menarik sekali, karena bercampur dengan kultur Jawa. Kemudian di tahun 1800-an, tengah itu mulai terjadi bisnis batik yang kemudian menjadi sangat masif sehingga sampai mengekspor ke beberapa kota di luar Jawa. Di masa jayanya pada 1930-an ada hingga 120 pengusaha batik Lasem dengan pembatik sampai 4.000 orang. Sekarang jumlahnya berkurang drastis hingga setengahnya. Rumah batik Nyah Kiok dan Sekar Kencana adalah salah 2 yang masih bertahan.
Ini adalah batik Nyahkiok. Motifnya namanya Gunung Ringgit Pring. Jadi ini yang Gunung Ringgit seperti ini. Nah, kemudian Gunung Ringgit Pring ya, pohon bambu. Nah, ini pohon bambunya. Di pohon bambu ini ada 2 burung, ada burung-burung, dan di atasnya ada kupu-kupu. Nah, yang paling menarik dari batik ini adalah selama puluhan tahun rumah batik Nyahkiok ini hanya mengerjakan satu motif ini. Ada 7 ibu-ibu sebagai pelestari, dan yang paling sepuh ada Ibu Suti dan Ibu Las, 50 tahun lebih bekerja di rumah ini hanya mengerjakan satu motif Gunung Ringgit. Kekhasan batik Lasem terletak pada warnanya yang biasanya memiliki warna solid, seperti abang getih pite atau merah darah ayam. Untuk motif, sebagian pembatik bersetia hanya pada satu motif selama puluhan tahun, seperti para pembatik Nyahkiok. Banyak juga yang memilih membuat motif khas Lasem yang lain, seperti latohan, watu pecah, sekar jagad, atau batik 3 negeri. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi batik Lasem Sigit Wicaksono Sekar Kencana. Dulu batik Sekar Kencana itu di Lasem itu mulai berdiri tahun 1967, kisaran 1967 atau 68, itu yang batik tulisnya. Itu batik tulis. Itu yang memulai itu kakek saya, kakek Kong Sigit itu. Dan sebelumnya pun udah mulai sebenarnya kakek buyut saya itu, tapi dengan batik cap malah. Khas pesisiran itu mempunyai banyak nilai-nilai akulturasi budaya yang dituangkan dalam selembar kain batik. Itu tercermin di dalam batik 3 negeri Lasem tersebut, yang memakai tiga khas warna. Merah darah ayam itu adalah warna metodologi atau warna yang sangat identik sekali dengan ras Tionghoa seperti itu. Lalu ada warna biru indigo atau biru, itu sangat warna yang disukai oleh kaum kolonial dulu, para penjajah Belanda. Ada yang terakhir yaitu warna-warna soga atau warna kuning keemasan, itu adalah warna yang sangat identik sekali dengan masyarakat kita, seperti itu, masyarakat Jawa khususnya. Beberapa karya kami seperti ini, batik dengan sinografi dan batik dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang ini itu dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk ketika melorot itu. Jadi biasanya kalau menyeser itu atau diinjak pakai kaki gitu. Tapi kalau ini kita harus ucek dengan tangan dengan hati-hati. Lalu yang ini adalah salah satu karya besar kakek sendiri, yang mana mencampurkan antara menunjukkan kembali bahwasanya batik itu juga bagian dari akulturasi budaya sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan warna merahnya seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu ada yang namanya ini sinografi tulisan peribahasa Konfusius yang kakek buat, itu diletakkan di kain sini, yang berisi tentang artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, sumber rezeki melimpah ruah, seperti itu. Dulu Lasem yang memperkenalkan batik pada zaman dahulu kala itu, yang di Lasem khususnya itu malah suku Tionghoa sendiri itu. Yang kita kenal namanya itu Nalini atau Putri Minangun itu. Nah, itu mulai mengajarkan membatik kepada masyarakat Lasem sambil dagang, sambil mempererat hubungan gitu. Maka kalau di Lasem itu tidak canggung lagi seperti antar etnis itu tidak ada canggung sendiri. Seperti sama. Kembali ke batik 3 negeri. Batik ini terdiri dari 3 warna. Dan di masa lalu, ketiganya dibuat di 3 kota berbeda. Merah di Lasem, biru di Pekalongan atau Kudus, dan terakhir Sogan di Yogyakarta atau Surakarta.
Surakarta adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. Berkembang di wilayah sekitar keraton, merupakan batik tertua di Jawa. Memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, coklat, dan sogan. Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau melalui lorong-lorong dan labirin, batik di Surakarta terpusat di dua sentra utama, Laweyan dan Kauman. Laweyan historinya sangat panjang. Jadi setahun sebelum tahun 1500, daerah Laweyan itu sudah ada. Dan mengapa disebut Laweyan? Laweyan itu dari lawe itu benang. Di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas yang sangat luas dan kapasnya sangat bagus. Bisa dikatakan menghasilkan benang nomor 1. Sehingga akhirnya kawasan ini penghasil raw material benang, kemudian juga ada dilewati sungai, di mana anak sungai Bengawan Solo. Di sungai itu menghubungkan ke Bengawan Solo, di sana di Pelabuhan Beton. Baru setelah dari itu ke Bengawan Solo, ke pantai utara, baru dari pantai utara nyebar kemana-mana. Sehingga disinilah akhirnya menjadi satu pusat industri benang, dan kemudian dari tenun menjadi batik. Jadi buku dulu itu selalu ada slogan. Di tahun 40, dengan gunting dan jarum keliling dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu optimis, istilahnya untuk mandiri. Termasuk ini suatu bukti bahwa Laweyan pusatnya ekonomi, karena ini kami mempunyai foto asli tahun 49 yang menunjukkan rumah-rumah hancur dibom oleh Belanda. Dan di sini dicatat ada korban luka berapa korban. Jadi ini tahun 49, jadi kelas kedua Belanda. Batik tempo dulu tahun 56-55 ini juga dulu sangat rapi dituliskan batik seperti ini, rumusnya ini dan sebagainya. Ini masih seperti ini, rumusnya, campuran warnanya seperti apa. Kisah-kisah yang lebih lengkap tentang batik-batik Nusantara ada di Museum Batik Danar Hadi di Surakarta. Koleksi batik-batik kuno yang mencapai hingga 10.000 helai kain tersimpan di sini. Mulai dari batik Belanda yang pertama kali dicetuskan oleh Carolina Josephina Francomong berkebangsaan Indo-Belanda, hingga batik Jawa Hokokai dan batik Saudagaran. Mulai dari motif dongeng-dongeng Eropa sampai tokoh cerita rakyat Belanda. Maksud saya untuk membuat ini supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya. Nah, untuk itu, kalau kita membuat museum, mereka tidak akan bisa melihat. Karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Jadi memang barang-barang itu barang yang sudah tua dan bikinan dari sebelum orang-orang tua sebelum kita. Sebagian besar batik Belanda yang ada di museum ini dibuat oleh para noni Belanda. Mereka menggunakan teknik pewarnaan indigo yang khas Eropa. Sebelumnya, batik-batik Belanda ini tercecer, hingga keluarga Danar Hadi membeli untuk kemudian melestarikannya di museum. Dari Laweyan dan Museum Batik Danar Hadi, kita ke Kauman, kampung wisata batik. Kampung Kauman ini keberadaannya seiring dengan keberadaan keraton di Surakarta beserta para abdi dalam ulama yang lainnya bertempat tinggal di daerah sekitar Masjid Agung itu, yang kemudian disebut Kampung Kauman. Kauman itu kata dasarnya adalah kaum. Kaum itu seorang yang mengerti agama Islam, nah itulah kaum.
Itu biasanya seperti itu. Dari banyaknya kaum itu sebutlah kauman. Dulu keraton itu sering menggunakan tanda kutip jasa dari atau karya dari warga kauman. Salah satunya juga batik. Batik yang ada di kauman ini dulunya memang sangat digemari atau banyak sering dipesan oleh pihak kerajaan. Inilah salah satu sudut jalan di Kampung Wisata Batik Kauman, yang mana dulunya rumah-rumah seperti ini adalah rumah pengusaha batik, di mana industri batiknya atau pembuatannya di dalam, kemudian di sisi rumah sebelah sini adalah tempat penjualannya atau semacam gerainya, di mana pembeli dan penjual bertemu di ruangan yang seperti ini. Ini seperti yang di situ juga, itu dulu tempat penjualan atau tempat bertemunya para pembeli batik dan penjual batiknya atau yang pengrajin batiknya. Di Kauman ini pada tahun 2006 pengusaha batik itu tinggal sekitar kurang dari 10. Kalau kita hitung hanya sekitar 8 pengusaha batik yang tersisa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di beberapa peninggalan baik rumah, baik karya itu hampir lebih dari 80%, 90% warga Kauman itu punya usaha batik meskipun tidak lengkap dari A sampai Z karena batik ini kan prosesnya banyak. Nah, kemudian teman-teman yang masih tersisa ini, khususnya generasi kami ketika itu ya masih muda lah, kita masih belum berumur 40-an itu, kita coba menggali dan membangkitkan lagi untuk usaha batik yang ada di Kauman ini. Ketika itu kita alhamdulillah juga punya wali kota yang baru, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wali Kota mencanangkan Kauman sebagai kampung batik seperti itu. Secara forum rembuknya kita punya namanya organisasi Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita mengacu ke wisata karena memang kita realitas bahwa di Kauman potensinya bukan hanya batik. Ada potensi yang lain, ada kuliner, macam-macam. Artinya pada sekitar 2-3 tahun berikutnya anggota kami sudah mencapai 50-an dan usaha batiknya pun bertambah. Kalau dulu hanya 8 itu langsung mungkin keluarganya, satu keluarga itu ada yang 2 orang ikut belajar batik, kemudian langsung membuat usaha sendiri-sendiri seperti itu. Akhirnya ya sekarang kita lihat ada lebih dari 50 usaha batik yang ada di Kauman. Batik, baik itu tulis, cap, atau bahkan print, menjadi penggambaran sempurna bagaimana berbagai budaya bisa saling memengaruhi. Dari sekian banyak ragam batik di Jawa Tengah, 3 batik dari Borobudur, Lasem, dan Solo ini menjadi contoh indahnya akulturasi tersebut. Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi di masa lalu menjadi harapan di masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Ia membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan terus berkembang. Pertanyaannya, sekarang sebesar apa cinta kita pada batik sehingga begitu berkeras melestarikannya? Iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV saka pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur.
Geni semublak gede ambek merata cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Stasiun Dangdut akan terus menemani siang harimu. Sabtu, 8 Maret 2025, Orkes Melayu Aesthetic Music bersama Adelia Samantha, Joko Wawa, dan Adinda Ai. Stasiun Dangdut, semua goyang. Minggu, 9 Maret 2025, Orkes Melayu New Diva bersama Siskap, Rahma Citra, dan Dennis Arista. Senin, 10 Maret 2025, Orkes Melayu New Atlantic bersama Ana Samtia, Citra Brilian, dan Ica Rivera. Cuma di Stasiun Dangdut, digoyang tambah Yahud. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Dulur, poso bakal wae bunga bareng program-program api nang JTV. Padanya ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Kultim kuliah 3 menit. Kampung Ramadan. JTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tegon ibadah. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat rohul darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kasus syahwat
dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semua. Kalau orang bertakwa sungguh-sungguh itu nggak melihat tempat dan waktu, dimanapun, kapanpun, dia takut kepada Allah, takut aja. Ini tadi turun terawih, kerukunan ini yang membawa keselamatan. Pokoknya semua itu innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. CTP 100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Hai pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu-menu kuliner akan kami hadirkan untuk Anda supaya menjadi rekomendasi Anda mencari menu kuliner pilihan. Tentunya bersama saya, Cahyani Dean. Informasi pertama dari Kabupaten Lebak, pemirsa. Daerah ini menjadi salah satu penghasil gula merah dan gula merah aren terbaik yang ada di Kecamatan Cigemblong. Hampir setiap hari gula merah dan gula aren dihasilkan oleh para perajin yang ada di wilayah ini. Kemudian gula aren ini didistribusikan ke wilayah lainnya seperti Banten, Jakarta, dan ke wilayah lainnya. Inilah proses awal pembuatan gula aren merah di salah satu sentra pembuatan gula aren di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Kecamatan Cigemblong menjadi salah satu daerah yang menjadi produsen gula aren di Kabupaten Lebak. Selain 10 kecamatan lainnya, di antaranya Kecamatan Sobang, Lebak. Melimpahnya bahan baku pembuat gula aren ini menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah penyuplai terbesar gula aren. Salah satu perajin gula aren, Rustaya, mengatakan warga di Desa Cibungur sudah puluhan tahun memproduksi gula aren tersebut, bahkan turun-temurun sudah menjadi tradisi. Menurutnya tidak perlu keahlian khusus untuk membuat gula aren tersebut. Sudah berapa lama jadi pengrajin gula? Sudah lama. Dari semenjak apa sih? Semenjak masih kecil, mengikuti orang tua gitu. Oh, jadi waktu pas kecil sering ikut orang tua? Iya. Bisanya cuma lihat-lihat aja. Oh, lihat prosesnya? Iya, lihat prosesnya. Itu lihat proses awalnya emang dari orang tua langsung? Dari orang tua langsung. Lihatin orang tua, misalnya orang tua ngolah gula aren gitu ya. Cuma lihatin gitu. Terus orang ngajar sendiri bisa gitu. Saya pernah diajarin orang tua. Dalam sehari, Rustaya bisa menghasilkan 10-20 buah gula aren atau biasa disebut 2 kojor. Satu kojor yang berisi 5 buah gula aren ini biasa dijual dengan harga Rp30.000. Warga biasanya menjual hasil olahan gula aren tersebut ke Pasar Cikupa yang masih berada di Desa Cibungur. Di sana para pembuat gula aren dari berbagai daerah di Kecamatan Cigemblong datang untuk menjajakan gula aren hasil produksi lokal dan pembuatannya pun masih secara tradisional. Yusef Kurnia, Jopos TV, Lebak, Banten. Selanjutnya pemirsa, ada sepasang suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara yang tetap bertahan menjaga kualitas gula aren mereka. Dan mereka ini sudah 30 tahun memproduksi gula aren yang dibuat dengan cara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga
Warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Bumi Nyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyanda apa DP faktornya? Ya bagus, Pak, ini ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ya, ada tuh lain, campuran pepaya atau semiki. Kalau begitu jadi banyak tuh gula, tapi tawar. Langsung tidak manis. Sebanyak dasar di cookies, ini manis. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada gula-gula Jawa begitu kan tidak manis. Oh. Iya, so campuran pepaya masa itu atau semiki. Semiki orang kupas. Kalau dorong Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula saja yang enak campur. Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Dunia ini tidak ada yang sempurna, plus minus. Kalau kepingin hidup ini bahagia, ya harus syukurnya yang banyak. Kurbi ayatillahi fa innallaha sari'un. Saksikan pada niati Ramadan takut ibadai bunga atine. Acara ini didukung oleh Prosifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosifa ini. Ingin sehat? Minum Prosifa. Stasiun Dangdut akan terus menemani siang harimu. Sabtu, 8 Maret 2025, Orkes Melayu Aesthetic Music bersama Adelia Samantha, Joko Wawa, dan Adinda Ai. Stasiun Dangdut, semua goyang. Minggu,
9 Maret 2025. Orkes Melayu New Diva bersama Siskap, Rahma Citra, dan Dennis Arista. Senin 10 Maret 2025, Orkes Melayu New Atlantic bersama Ana Samtia, Citra Brilian, dan Ica Rivera. Cuma di Stasiun Dangdut, digoyang tambah Yahut. Sebuah toko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dikenal sebagai toko kopi legendaris di kalangan warga ibu kota Jakarta nih pemirsa. Meski masih mempertahankan bisnisnya hingga kini, toko Sari Murni menjual berbagai jenis kopi terbaik Nusantara. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1952 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet. Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi dan Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera. Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabikanya, tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada, tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabikanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan, baik murni maupun campuran lebih dari 1 jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh ini dari zaman dulu Pak, dari orang tua saya udah umurnya sama saya tuan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin cappuccino atau espresso gitu, biasanya tinggal disetel langsung, dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devi Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Sebuah
kedai kopi di Depok, Jawa Barat menawarkan pengalaman ngopi di pagi hari dengan cara berbeda nih pemirsa, yaitu ngopi sambil berjemur. Nah, kira-kira seperti apa ya ngopi sambil berjemur? Kita lihat yuk liputannya berikut ini. Pandemi seperti saat ini, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Nggak melulu harus berolahraga yang berat, bisa juga dengan sedikit meregangkan otot sambil berjemur. Nah, sekarang saya akan mencoba berjemur dengan cara yang berbeda. Penasaran? Mari ikuti saya. Kedai Nyambi Kopi di Depok, Jawa Barat ini sejak sepekan terakhir menawarkan paket berjemur sambil ngopi seharga Rp50.000 per orang. Sebelum datang, Anda wajib mendaftar melalui formulir online di media sosial Nyambi Kopi untuk memilih hari dan jam kedatangan. Tersedia 3 sesi, yaitu pukul 8 hingga 9 pagi, 9 hingga 10 pagi, dan 10 pagi hingga 11 siang. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi. Udah order, Mbak, atas nama Yuli. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Pakai jemur ya? Iya. Oke, pembayarannya mau tunai apa non-tunai? Non-tunai aja. Untuk scan QR langsung di-scan di bawah aja. Oke. Setelah pelayan memberikan matras, Anda dapat langsung berjemur di halaman samping kedai dengan durasi hingga 1 jam. Sambil berjemur, Anda bisa sedikit meregangkan otot. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat berjemur di ruang publik. Pertama, pastikan menggunakan pakaian yang nyaman untuk Anda bergerak, jangan melepas masker. Anda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari referensi gerakan sederhana yang dapat dilakukan sambil berjemur. Batasi durasi berjemur 15-20 menit. Terakhir, berjemurlah 2 hingga 3 kali seminggu. Ide berjemur sambil ngopi tercetus dari pemilik kedai, Andri B. Ia turut terdampak kebijakan PPKM. Untuk menarik minat konsumen, Atri pun putar otak. Ini mungkin baik untuk diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari konsep-konsep gaya hidup sehat kan gitu kan, dimana kadang ngopi itu identiknya sama nongkrong hanya seperti itu aja. Nah, saya berpikir ini mungkin baik untuk dijadikan program ini gaya hidup sehat gitu kan, berjemur sambil ngopi. Dari membeli paket berjemur seharga Rp50.000, Anda mendapat pinjaman matras, segelas kopi, air mineral, dan makanan ringan. Mencari suasana baru saat berjemur inilah yang menarik minat Muhammad Mufti. Kadang kegiatan kita itu aja, nggak ada salahnya. Di samping kita nyari kesehatan juga buat diri kita, nyari suasana baru sambil menikmati kopi di bawah sinar matahari juga. Jadi refreshing buat diri sendiri juga lah. Paket berjemur sambil ngopi dibatasi hanya untuk 5 orang dalam satu sesi. Ini dilakukan agar di tengah pandemi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Berjemur di pagi hari dapat meningkatkan vitamin D di dalam tubuh sehingga fungsi otot dan juga syaraf lebih terjaga dan dapat membentuk imun. Dan tidak ada salahnya untuk turut melariskan usaha para pelaku UMKM yang terdampak pandemi ini. Dan sekarang saya mau lanjut nyeruput kopi saya dulu ya. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Aris Sandi, CPM TV.
Datang dan ramaikan Kampung Ramadan. Ada berbagai acara menarik, bazar UMKM, food culinary, lomba drum band, fashion show, wahana bermain, dan lain-lain. Dimeriahkan juga Gus Kausa, Gus Azmi, Gus Hafid, Subhanul Muslimin, Sodik, Jihan Audi. Kampung Ramadan 8-23 Maret di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerhadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi bagian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semuanya. Kalau orang bertakwa sungguh-sungguh itu nggak melihat tempat dan waktu. Dimanapun, kapanpun, dia takut kepada Allah, takut aja. Mereka ini dia tadi sering terawih. Kerukunan ini yang membawa keselamatan. Pokoknya semua itu innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur, Anda wajib nih mencoba ragam hidangan lobster di restoran ini. Nah, karena selain Anda bisa menyantap hidangan lobster, Anda juga disuguhkan pemandangan menarik. Bila Anda berkunjung ke Pulau Bawean, tentu saja selain disuguhi pemandangan alam, tak lengkap bila tak mencicipi lezatnya lobster. Bila di kota besar, harga satu lobster dibanderol jutaan rupiah, namun di Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur jauh lebih murah. Seperti di rumah makan Mak Iza di pinggir sawah Desa Daun. Di sini tersaji ragam menu lobster, mulai dari sop, lobster goreng, serta lobster kela merah. Yang sering diburu penikmat kuliner tentu saja sop lobster. Untuk satu lobster ukuran sedang dibanderol Rp150.000, sementara ukuran besar Rp250.000. Satu porsi lobster bisa dinikmati beberapa orang. Orang yang mau masak Apa aja biasanya kalau lobster? Dimasak apa aja? dimasak sambal pedas, ada sambal manis, ada sambal tomat, ada kelacelo, ada petik-petiknya, bujur jahe. Oh gitu, itu yang khas Bu ya? Khas. Itu biasanya yang kesini orang dari mana aja Bu? Banyak macam-macam. Dari Tambak ada Sangkapura, orang itu Pudakit. Banyak Bu ya? Semua masakannya mantap. Saya paling suka sama lobsternya. Gitu. Lobsternya gitu-gitu masih fresh. Harganya gimana Bu? Harganya terjangkau. Terjangkau ya? Ibu memang sudah sering sih? Sering. Biasanya sekipin. Namun ingat, jika menyantap lobster harus menimbang faktor kesehatan karena lobster tinggi kolesterol. Muhammad Amin, JTV, Gresik, Jawa Timur.
Pemirsa, menikmati kuliner ala restoran Anda bisa dapatkan di kedai makan-makan yang ada di Kecamatan Bululawang. Di tempat ini bermacam kuliner restoran yang disajikan oleh chef bintang 5, namun dengan harga yang bersahabat di kantong. Menikmati kuliner dengan kualitas mewah dengan harga yang merakyat kini bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Malang. Konsep itu disajikan kedai makan-makan. Kedai makan-makan ala resto bintang 5 ini berlokasi di Jalan Raya Krebet Sengrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Di sini, kedai makan-makan mengkonsep tempatnya begitu kekinian ala milenial. Kedai ini berkolaborasi antara chef bintang 5 dan jebolan audisi pelawak Indonesia Joni Hermanto. Mereka membuat konsep kuliner bintang 5 dengan harga merakyat yang tidak lupa tetap menjaga kuliner asli Indonesia. Seperti yang diperagakan oleh Chef Albert Mardianto Robot dalam penyajian kuliner nasi kebuli dengan bahan-bahan yang diimpor, namun harga yang dipatok dari Rp10.000 hingga Rp35.000 per porsi. Sementara untuk makanan penutup atau dessert dimulai dari harga Rp15.000 saja. Jadi kita ingin membawa makanan-makanan yang tadinya hanya orang-orang yang yang spending money-nya tinggi, tapi makanan ini bisa dirasakan dengan orang-orang yang spending money-nya tengah-tengah, nggak terlalu tinggi. Kedai makan-makan mengutamakan sajian makanan ala bintang 5 namun terjangkau. Kedepan, kedai makan-makan memberikan tawaran kepada masyarakat luas yang ingin bermitra. Khairul Anwar, CTV Malang, Jawa Timur. Pemirsa, biasanya mie ayam itu disajikan di atas mangkuk kecil. Nah, kali ini berbeda nih, mie ayam dihidangkan di atas wajan. Kira-kira seperti apa ya mie ayam yang dihidangkan di atas wajan? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Bila biasanya mie ayam disajikan di atas mangkuk atau di atas hot plate, tapi berbeda dengan mie ayam kedai mertua yang berada di Jalan Ki Ageng Surodipoyono, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Mie ayam ini justru disajikan di atas wajan kecil berdiameter 15 cm. Sekilas mie wajan ini memang terlihat unik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati mie ayam ini akan disuguhkan di atas wajan dengan aneka topping yang beragam dan dapat dipilih sesuai pilihan. Aris Yudhiawan, pemilik warung mie wajan, mengatakan terinspirasi membuka mie ayam wajan saat dirinya membuat mie ayam di rumah. Aris yang pernah menjadi karyawan mie siap saji di Kota Madiun tersebut mengaku ingin berjualan mie ayam dengan konsep penyajian yang berbeda dengan wajan. Ini kita buat sendiri. Sehari laku berapa porsi mas ini selama 5 hari ini? Untuk yang kurang lebihnya 50 porsian. Ya itu sekiranya soalnya ini yang Eka Wulan, pecinta kuliner dari Madiun, saat mencoba menikmati mie wajan mengatakan tertarik setelah melihat foto sajian mie wajan di media sosial yang menurutnya unik. Hal senada juga dikatakan Sri Mulyani dari Pacitan yang penasaran dengan mie wajan yang menurutnya di Kota Madiun dan sekitarnya belum ada. Ada yang dikasih mie ayam kepala, mie ayam ceker, kemudian juga mie ayam sayap, mie ayam telur puyuh. Ini juga menurutku beda lah kalau dibanding dengan mie ayam lainnya gitu. Kalau di Madiun saya rasa baru ini sepengetahuan saya ya. Kalau yang lainnya belum ada sih. Kalau menurutku ini ide yang kreatif. Apa ya, toppingnya mungkin lebih banyak. Terus ini sih apa? Ini loh mas, wajan. Ini saya tuh baru nemuin ini. Saya kan seling muter-muter di beberapa daerah. Mie ayam biasanya kan diwadahi mangkok gitu ya. Dan menurut saya ini unik kayak gitu. Kalau rasa the best, enak sih menurut saya, rekom gitu.
Harga mie ayam wajan ini seporsinya mulai Rp8.000 sampai Rp12.000. Mie wajan Kedai Mertua buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur. CTV bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng CTV, tegon ibadah. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tabiat insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semua. Jadi niatnya Rene ngaji golek ridhani. Besok di surga itu sibuknya itu karena menikmati rahmat. Neng apik kuwi apa golek ridhani Allah? Apa apik kuwi mung golek tambahe blonjone buku? Jadi kesibukan yang baru itu pertama kesibukan dalam rangka